Pakar hukum pidana yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Juanda, Junaidi, saat hadir menjadi narasumber dalam diskusi tajam yang bertajuk "Ikutkah Istana dan Lingkarannya Menikmati Bailout Bank Senturi?" yang diadakan di kantor redaksi penawan.com, Jalan Haji Ten 4 nomor 6 Rawamangun, Jakarta Timur pada hari Senin 11 Maret 2013 mengatakan tim kecil yang merupakan bagian dari tim pengawas atau tim was Senturi dinilai hanya membuat sensasi dan teka-teki semata. Dosen Fakultas Hukum Universitas Juanda ini menambahkan, rakyat jelas kecewa karena akan muncul dugaan bahwa sensasi ini dimunculkan karena tim kecil ingin melakukan bargaining dengan pihak yang namanya disebut Anas. Akan terus sebelum bisa, ya kan, bahwa skema besar di balik Bank Senturi ini diungkap secara hukum. Yang kata lain, kalau belum bisa ditentukan siapa aktor intelektualnya, siapa yang menjadi tokoh kuncinya yang membuat proses ini akan menjadi bola liar. Hari ini mungkin di istana, besok kemana. Tapi aspek dari sisi hukumnya, waktu itu yang menjabat Gubernur Bank Indonesia adalah Budiono, ya. Kira-kira bisa nggak si Budiono ini diseret ranah hukum? Kalau menurut dari hukum pidananya? Maka saya bilang sejauh ini kita belum mendengar atau belum ada hukum yang menyatakan bahwa Budiono ini bersalah atau tidak bersalah. Itu belum. Ya kalau benar tidak bersalah tentu kan harus dihentikan dong polemik tentang penegakan hukum. Sementara kalau dikatakan bersalah, ada dong penegakan hukum. Ini semua kan masih bermain di wacana. Kita juga amati memang perkembangan Senturi yang bergulir di DPR misalnya. Baru menyebutkan 2 orang itu di gubernur gitu. Meskipun itu progres gitu ya, tapi progres itu kan lama sekali kita mendengar gitu kan. Kapan ini? Itu bukan pengambil keputusan yang puncak di sana gitu. Nah itu yang kita nggak dengar sampai sekarang gitu. Bahwa apakah dia bisa diadili? Ya saya bilang praktek hukum di Indonesia ada 2 hal. Ada yang pengambil kebijakan bisa diadili. Bahkan BLBI sendiri pengambil kebijakannya itu setahu saya ada 6 orang deputi gubernur pada saat itu, direktur ya. Ya kan, meskipun Pak Sudrajat Djiwandono ya itu gubernur Bank Indonesia pada saat itu tidak dihukum, tapi 3 lapis di bawahnya, 3 dihukum. Itu ada namanya Hendro Podianto, ada Heru Suprotomo, ada Paul Sutopo. Itu dihukum dan itu dihukum inkrah putusannya bahwa mereka mengambil kebijakan salah ketika pemberian BLBI. Tapi pemeriksaan yang dilakukan KPK, itu KPK akan mendatangi Budiono, akan mendatangi Sri Mulyani waktu menjabat Gubernur Bank Indonesia, itu realistis atau istilahnya memberikan kesan bahwa ini orang diistimewakan? Jadi begini, kalau itu adalah prosesnya adalah proses pro justisia, sebenarnya penyidik mendatangi orang yang akan diminta keterangan itu boleh-boleh saja, ya, tidak ada larangan ke sana. Apalagi kalau kita mengingat misalnya Sri Mulyani akan didatangi sampai ke Amerika gitu, misalnya karena keterangannya, kalau itu dalam rangka penyidikan itu sah-sah saja, itu bukan tambah keistimewaan. Pertanyaan kita justru sebenarnya apa gunanya memblok akan memeriksanya kalau memeriksanya belum? Kalau saya lebih tertarik itu. Satu, kemudian kenapa mesti sekarang diperiksa? Kenapa enggak kemarin-kemarin? Itu pertanyaan kita. Kalau mungkin pertanyaan saya seperti itu. Kenapa tidak kemarin? Kalau dia diperiksa di luar negeri ya karena dia memang berdomisili di sana pada saat ini, itu sah-sah saja saya kira. Artinya itu tidak ada pelanggaran semacam rasa kemanusiaan yang dibeda-bedakan. Saya rasa enggak sampai ke sana ya. Tapi itu memang memudahkan. Cuma yang kita perlukan nanti ketika diperiksa itu apakah memang sesuai enggak dengan harapan masyarakat kita, sesuai enggak? Ada enggak memang manfaatnya untuk penyidikan lebih lanjut? Jangan ini sekedar ya kita sih percaya ya, sejauh kita percaya KPK bakal serius menindaklanjutin itu. Tapi kita juga sering juga mendapati kekecewaan kan. Sudah diberitakan demikian rupa, menghabiskan anggaran gitu, kita buat polemik gitu ya berhari-hari gitu. Tapi hasilnya juga nggak signifikan. Kita takutnya seperti itu. Kalau memang bisa signifikan gitu bisa membuat terangnya. Nah, jadi bisa membuat terangnya tidak pidana yang terjadi dalam BL Senturi, mungkin
nggak ada masalah. Meskipun mungkin negara habiskan banyak duit ke sana gitu ya, nggak ada masalah. Mungkin terakhir ini teman-teman ya, karena beliau juga akan ada acara yang lain. Terakhir nih Pak Junaidi, sebagai pakar hukum pidana, optimis nggak kasus Bailout Century akan bisa dibongkar setuntas-tuntasnya? Ya, kalau soal optimis dan tidak optimis, saya masih optimis. Cuma masalahnya ada nggak kemauan, ya kan? Ada nggak kemauan political will ya dari unsur pemerintah maupun legislatif dan di eksekutif untuk menyelesaikan ini baiknya dalam waktu yang cepat. Itu yang saya ragu. Tapi kalau optimisme, apalagi kalau kita bicara bahwa namanya kebenaran itu katanya pasti akan terungkap kemudian, gitu, kan? Saya percaya saja. Tapi masalahnya, ya kan, apakah pemerintah sungguh-sungguh, ya kan, termasuk juga yang di legislatif sungguh-sungguh mau menyelesaikannya atau tidak? Itu saja saya pikir. Nah, kalau itu sudah misalnya mau menyelesaikan, kemudian nanti di yudikatif kan gitu ya. Nah, apakah juga mau menyelesaikan tuntas? Memang itu masalahnya, saya waktunya itu yang ragu. Apalagi kita tahu kan peristiwa hukum ini kan nggak juga kalah hebohnya, nggak juga ini ada persoalan politik juga yang dalam waktu dekat akan dialami bangsa ini, yaitu pemilu gitu misalnya. Itu barangkali punya pertimbangan juga untuk penuntasan itu. Terima kasih Pak Junaidi sudah memberikan. Ya, silakan. Satu Pak Junaidi. Ya. Selama ini kan tim kecil Panwas itu kan ke rumah Anas, dan Anas menunjukkan 4 nama. Dan mereka 4 tim kecil ini nggak mau dudukkan, mau Anda membuat kegusaran masyarakat tentang 4 nama yang disebut Anas, tapi nggak diungkapkan. Nah, KPK jadi disuruh untuk bisa menanyakan pada Anas yang sampai saat ini dipanggil. Anda melihat seperti apa? Iya, itulah saya bilang. Kadang-kadang juga gini nih, anggota legislatif kita ini punya penyakit juga, ini kayak selebritas gitu ya. Ada penyakit juga saya lihat itu. Jadi sebenarnya kan kalau memang hukum, mereka adalah apalagi Komisi 3 yang bidang hukum. Kalau memang menuntaskan ini, saya bilang sungguh-sungguh, ya diungkapkan saja awalnya, jangan buat teka-teki terus kan dalam masyarakat kan gitu ya. Saya juga sama dengan Anda, gelisah juga saya pertanyaan itu, apakah benar atau tidak. Tapi melihat karakter Anas yang kita tahu dari ini ya, ketika misalnya Anas menyebutkan nama, pasti dia nggak main-main. Kemudian masalahnya kenapa anggota DPR-nya membuat teka-teki ini jadi masalah menurut saya. Apa sikap ketakutan mereka bulan istana? Padahal ketika mereka juga berani akan mengimpeach. Ya, bagaimana kalau kita bilang bukan ketakutan, tapi menjadi alat untuk bergening mereka misalnya? Kan politik bisa tawar-menawar kekuasaan. Kalau saya bilang gitu, ya kan? Kalau saya justru punya bergening politik mereka dengan Partai Demokrat atau dengan SBY, mungkin saja. Tetapi membuat teka-teki begitu dalam masyarakat itu, membuat gonjang-ganjing gitu ya, saya kira sensasi juga mereka sebelumnya. Apalagi sebagian besar yang ngomong-ngomong itu kan, ya kan, memang gila-gila tanda petik, gila-gila sensasi juga, publikasi gitu ya, pencitraan dan seterusnya. Saya pikir ini yang beratnya di sana aja saya pikir. Tapi kalau Anda sudah sebut nama itu, kalau memang dia sebut, saya pikir Anda nggak main-main pasti. Pikir itu. Silakan teman-teman yang lain, mungkin. Ya. Terima kasih teman-teman sudah berkenan hadir, dan terima kasih Pak Junaidi atas waktunya yang sudah. Terima kasih. Saya mau juga lama-lama tapi. Terima kasih kepada para narasumber semuanya yang sudah berkenan hadir dalam acara diskusi tajam kita kali ini. Mudah-mudahan para narasumber berkenan hadir dalam acara diskusi tajam kita selanjutnya, tentunya dengan topik-topik yang berbeda. Terima kasih dan sampai jumpa.